Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Kang Erianto Bu M Family. Salam sepak bola nasional. Salam pencinta sepak bola tim nasional Indonesia. Apa kabarnya kalian sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Begitu juga semoga rezekinya selalu lancar dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lupakan sejenak pertandingan yang membuat perasaan kita sakit hati dan membuat dada terasa nyesak ketika timnas Indonesia yang bertanding menghadapi Bahrain meraih kemenangan perdana secara tiba-tiba dirampas di detik-detik terakhir oleh wasit dari Oman. Mari kita berpandangan ke depan dan mari kita dukung timnas Indonesia menghadapi tim dari Cina yang akan bertanding pada tanggal 15 Oktober hari Selasa tahun 2024 jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat yang akan disiarkan langsung oleh RCTI OK. Mari kita dukung dan kita berdoa untuk kemenangan perdana yang diraih timnas Indonesia atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia di grup C yang memasuki matchday keempat. Jelang laga timnas Indonesia menantang tim Cina di matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dua negara yang menjalankan pertandingan ini sama-sama gagal memetik kemenangan dalam 3 laga sebelumnya. Indonesia yang dijuluki sebagai timnas Garuda baru meraih poin 3 dari hasil 3 kali main, 3 kali pula bermain draw, berada di posisi kelima di klasemen sementara grup C. Sedangkan Cina berada di bawahnya atau sebagai juru kunci dengan poin 0 dari hasil 3 kali tanding dan 3 kali pula berakhir dengan menelan kekalahan. Laga yang akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football di mana Cina bertindak sebagai tuan rumah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Timnas Garuda Indonesia datang sebagai tamu, namun dengan misi bertekad mendulang poin penuh atau meraih hasil kemenangan perdana di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C, sekaligus juga mengulang hasil gemilang pada 37 tahun yang silam. Saat itu timnas Indonesia sukses mengalahkan Cina dengan skor 3-1 saat event Kings Cup tahun 1987 pada tanggal 20 Februari. Laga antara Cina menghadapi timnas Indonesia menjadi partai big match, pertandingan yang sangat krusial dan sangat menentukan langkah timnas Indonesia maupun timnas Cina dalam berburu tiket ke Piala Dunia 2026. Inilah peluang pasukan asuhan sang arsitek Shin Tae-yong yang pelatih berkebangsaan Korea Selatan dengan pengalaman segudang di kancah sepak bola internasional untuk menaklukkan pasukan dari negeri tirai bambu. Ya, Jai Ijaz, Ricky Ridho, Rafael Strike, Witan Sulaiman dan kawan-kawan harus memanfaatkan tim tuan rumah Cina yang dirundung kegalauan dan limbung usai menelan pil pahit 3 kali beruntun dihancurkan lawan-lawannya di grup C. Takluk dari Jepang 7-0, kalah dari Arab Saudi 1-2 dan ditundukkan Australia dengan skor 3-1. Berikut kita simak sekilas fakta menarik menjelang laga big match partai hidup mati bagi kedua negara di grup C ini. Rekor pertemuan antara Cina versus Indonesia sebanyak 17 kali. Cina menang 11, kalah 3 kali dan draw 3 kali. Ranking FIFA Cina ke-91 sedangkan Indonesia peringkatnya di FIFA 129. Meskipun timnas Indonesia kalah dalam
ranking atau peringkat di FIFA, justru harga pemain di pasar unggul jauh dibanding skuad Cina. Indonesia lebih glamor dan mewah. Skuad 25 pemain Cina total berjumlah 156,87 miliar rupiah. Sedangkan timnas Indonesia berjumlah total nilai pasar 411,08 miliar rupiah. Dalam hal ini, Cina berada di urutan ke 114 dunia dan 11 di Asia. Sedangkan timnas Indonesia dengan memiliki total nilai demikian berada di peringkat 88 dunia dan 8 di kawasan Asia. Bila dirata-rata untuk kategori usia, timnas Indonesia rata-rata berusia 25 tahun, sedangkan timnas Cina berusia 28 tahun, sehingga masih fresh untuk timnas Indonesia. Pertemuan antara dua pelatih yakni Branko Ivankovic, pelatih Cina yang berasal dari Kroasia, berhadapan dengan Shin Tae-yong, pelatih Indonesia berkebangsaan Korea Selatan, hanya sekali pertemuan. Saat itu Branko Ivankovic memegang tim Oman, sedangkan Shin Tae-yong pada saat itu masih untuk pertama kali memegang kendali timnas Indonesia. Pada debutnya dikalahkan dengan skor 1-3. Kini di tahun 2024 untuk yang kedua kali pertemuan antara dua pelatih tersebut, Branko Ivankovic memegang tim Cina, sedangkan STY atau Shin Tae-yong masih tetap menjadi sang arsitek timnas Indonesia. Saat ini STY atau Shin Tae-yong bertanding 50 kali menangani timnas Indonesia, menang 24 kali, kalah 13 kali, dan draw 13 kali. Sedangkan Branko Ivankovic sejak menangani tim Cina tanggal 24 Februari 2024 bermain 8 kali, 1 kali menang, 3 kali menelan kekalahan, dan 4 kali draw. Laga antara timnas Cina berhadapan dengan timnas Indonesia memang sangat mendominasi negara Cina atas Indonesia. Terbukti dari 17 kali pertemuan, Cina berhasil menang 11 kali, sedangkan kalah hanya 3 kali, draw 3 kali. Bahkan dalam 5 laga terakhir, timnas Cina masih tetap mendominasi atas timnas Indonesia. Terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2002, Cina menang atas Indonesia 5-1. Di kualifikasi Piala Dunia 2002, Indonesia kembali menelan kekalahan 0-2. Di tahun berikutnya, Cina menang atas Indonesia 5-0. Di kualifikasi Piala Asia 2015, Indonesia mampu menahan draw Cina 1-1. Sedangkan di terakhir laga masih tetap dimenangkan tim Cina dengan skor 1-0 pada kualifikasi Piala Asia 2015. Namun catatan mentereng tersebut yang dimiliki timnas Cina tidak sebanding dengan statistik 5 pertandingan terakhir tim Cina. Kalah dari Thailand 1-0, kalah dari Korea Selatan 1-0, 3 Jepang mengalahkan Cina 7-0, kalah dari Saudi Arabia dengan skor 1-2, dan terakhir Cina mengalami kekalahan dari Australia dengan skor 1-3. Sedangkan timnas Indonesia dalam statistik 5 pertandingan terakhir sungguh sangat lumayan bagus. Timnas Indonesia kalah dari Irak 0-2, menang atas Filipina 2-0, menahan Saudi Arabia 1-1, ditahan Australia 0-0. Partai terakhir seharusnya Indonesia menang, akhirnya ditahan draw tim Bahrain 2-2. Beruntung timnas Indonesia mempunyai kiper yang super save-nya yang sungguh sangat keren dan mantap, Martin Paes, kelahiran Belanda 14 Mei
tahun 1998 atau berusia 26 tahun dengan tinggi 171 cm, berat badan 70 kg, berasal dari klub FC Dallas, Liga USA. Sedangkan Dalai Wang, benteng terakhir dari timnas Cina, berusia 35 tahun, bermain di Shandong, Taishan. Saat ini timnas Cina kebobolan 12 gol, sedangkan Martin Paes hanya kebobolan 3 gol. Di barisan pertahanan, timnas Indonesia dikomandai oleh Jai Noah Idjes. Semenjak kedatangan Jai dan berdiri di kubu pertahanan timnas Indonesia, selama itu pula lah timnas Indonesia belum mengalami kekalahan. Semoga prestasi timnas Indonesia bersama Jai Idjes yang belum pernah mengalami kekalahan tetap dipertahankan. Jai Idjes yang sebagai kapten bermain di Venezia FC Liga Italia. Rizky Ridho Ramadhani, pemain kelahiran Surabaya, Jawa Timur 21 November 2001, akan berusaha mati-matian mempertahankan kubu pertahanan timnas Indonesia. Bermain di Persija Jakarta FC. Bermain sebanyak 37 kali dengan menghasilkan 4 kali mencetak gol. Sedangkan di kubu lawan atau kubu Cina yang menjadi benteng pertahanan atau pemain belakang, pemain naturalisasi dari Inggris bernama Jiang Guangtai atau yang lebih dulu bernama Tia Charles Browning, kelahiran Liverpool 27 Mei 1994. Bermain di Guangzhou Evergrande FC Liga Cina. Bermain di timnas sebanyak 9 kali tanpa pernah mencetak gol. Lalu pertarungan di lapangan tengah atau posisi tengah yang sangat krusial dan sangat vital di sepak bola. Pertarungan antara Wang Saiyuan berhadapan dengan Tom Haye dari Indonesia. Semoga Tom Haye akan memenangkan pertarungan di lapangan lini tengah sehingga timnas Indonesia harus menang. Pertarungan juga akan terjadi antara Ivar Jenner dan Lee Yuan Yi. Pertarungan di lini tengah sebagai gelandang bertahan atau biasa disebut gelandang pengangkut air yang bertugas untuk memutus serangan kubu lawan masing-masing. Sedangkan di lini depan atau biasa disebut striker, Rafael Streit akan berdiri menjadi penyerang yang sangat handal untuk mencetak gol. Sedangkan di kubu lawan, striker Wei Si Hao diindikasikan pasti akan merepotkan kubu pertahanan Indonesia. Gerakannya yang lincah, skillnya yang mumpuni, terbukti dengan penampilannya yang 14 kali, 2 kali mencetak gol. Indonesia khususnya di pemain belakang harus ekstra hati-hati. Pemain lincah yang satu ini sangat diharapkan untuk membongkar dan mengacak-acak kubu pertahanan tim Cina, Ragnar Oratmangun, yang pergerakannya sangat mobile dan lincah mengacak-acak kubu pertahanan lawan. Diharapkan untuk mencetak gol sehingga timnas Indonesia membawa pulang kemenangan atas Cina. Wu Lei, pemain Cina yang sangat berpengalaman, terbukti haus gol dengan 18 gol, bermain 67 kali. Timnas Indonesia di kubu pertahanan harus hati-hati dan harus waspada dengan pergerakan pemain yang satu ini. Untuk formasi line up, Sintayong kemungkinan besar akan mempertahankan 3-4-3 dengan pemain yang diturunkan sebagai pemain inti adalah Martin Paes di bawah Mistar. Di kubu pertahanan Rizky Ridho, Mel Herger, Jai Idjes, sedangkan di tengah Nathan, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Verdong. Sedangkan di lini depan 3 trisula atau 3 serangkai. Ragnar di kiri,
Rafael Struijk di tengah, dan kemungkinan besar karena pada saat berhadapan dengan Bahrain begitu keren dan bagus pergerakannya, kemungkinan besar Malik Rizaldi akan dipercaya turun sebagai pemain inti oleh Shin Tae-yong. Pertandingan antara tim Cina berhadapan dengan Indonesia kembali akan dipimpin wasit dari Timur Tengah, atau lebih tepatnya dari Uni Emirat Arab, yang bernama Omar Muhammad Al-Ali. Semoga wasit tidak akan condong atau berpihak merugikan timnas Indonesia, seperti yang pernah dilakukan pada saat memimpin pertandingan antara Australia dan Bahrain. Omar bertindak dan memberi keputusan yang sangat merugikan tim Australia dan menguntungkan tim Bahrain, sesama negara Timur Tengah atau negara-negara Arab. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa dan berharap wasit yang memimpin bertindak adil dan netral, tidak berpihak kepada salah satu tim, sehingga pertandingan terlihat akan lebih enak untuk ditonton dan sangat menghibur. Selain partai antara timnas Indonesia berhadapan dengan Cina, pertandingan di grup A, Kirgistan berhadapan dengan Korea Utara, Uzbekistan versus Uni Emirat Arab, sedangkan Iran akan berhadapan dengan tim Qatar. Itu di grup A. Sedangkan di grup B, pertandingan antara Korea Selatan berhadapan dengan Irak, Jordania versus Oman, Palestina akan ditantang tim Kuwait di tanggal yang sama, yakni 15 Oktober 2025. Pertandingan di grup C lainnya, Jepang akan kedatangan tim Australia, sedangkan Saudi Arabia akan ditantang tim Bahrain. Semoga dan kita berharap tim Australia dikalahkan oleh tim Jepang, sedangkan Bahrain dan Saudi Arabia berkesudahan dengan draw, sehingga timnas Indonesia seandainya menang lawan Cina langsung melesat berada di posisi kedua dengan poin 6, mendampingi atau di bawah tim Jepang, sehingga dalam berburu tiket ke Piala Dunia akan berjalan mulus dan mempermudah langkah selanjutnya di putaran berikutnya. Semoga timnas Indonesia jaya dan menang.